Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Iskandar dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis jurnal Warehousing and Storage. Di sini saya akan menjelaskan pengertian logistik menurut Paul Richard 2007. Logistik adalah bagian dari supply chain management daripada menjadi bagian tersendiri. Logistik dalam hal ini mencakup bagian dari fungsional seperti transportasi, warehousing, penyimpanan gudang atau inventory. Pertambahan nilai manajemen Ming Ching Chen, Hao Liong, and Ching Xin Han 2008. Dan ada juga pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu dan seni yang sedang mempelajari proses kegiatan merencanakan dan menentukan suatu kebutuhan pengadaan. Selanjutnya di sini ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik terbagi menjadi 13 golongan. Yang pertama customer service atau pelayan pelanggan. Yang kedua demand forecasting atau peramalan permintaan. Yang ketiga inventory management atau manajemen persediaan. Yang keempat logistic communication atau komunikasi logistik. Yang kelima material handling atau penanganan material. Yang keenam order processing atau proses pemesanan. Yang ketujuh packaging atau pengemasan. Yang kedelapan dukungan komponen dan jasa pelayanan. Yang kesembilan memilih lokasi dan gudang dari suatu perusahaan. Yang kesepuluh procurement atau purchasing. Yang kesebelas reverse logistik. 12 transportasi dan yang terakhir pergudangan atau penyimpanan. Menurut Stock and Lambert, warehousing atau pergudangan adalah bagian dari sistem logistik perusahaan untuk menyimpan barang, yaitu bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, dan di antara asal tempat dan tujuan untuk menyediakan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, di posisi barang yang disimpan. Menurut Subagya, storage atau penyimpanan adalah suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Fungsi warehousing atau pergudangan ada 4. Yang pertama, keandalan. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, kecepatan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan warehousing. Tujuan warehousing yang pertama adalah pengurangan biaya transportasi dan produksi. Saat kita memesan bahan baku, otomatis kita akan membayar biaya transportasi untuk pengiriman dan biaya produksi saat pembuatan bahan baku. Jika kita mengadakan sistem pergudangan, kita akan menghemat biaya produksi karena kita tidak terlalu sering memesan bahan baku kepada supplier. Yang kedua adalah kebutuhan pasar. Jika kita memenuhi pergudangan kita dengan bahan baku yang cukup, kita bisa memenuhi kebutuhan pasar kapanpun itu diminta. Yang ketiga, kebutuhan produksi. Sama dengan kebutuhan pasar, jika kita mengadakan sistem pergudangan, kebutuhan produksi akan terpenuhi. Tujuan yang keempat adalah pengkoordinasian antara penawaran dengan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan metode penyimpanan atau storage method. Yang pertama ada random location system. Random location system adalah metode perletakan barang di mana saja di area penyimpanan, tapi sistem ini mencatat di mana lokasi barang. Yang kedua ada fixed location system. Sistem ini sistem perletakan barang yang paling sederhana. Barang dapat diletakkan di mana saja secara acak dan lokasinya mengandalkan ikatan personil gudang. Yang ketiga yang terakhir ada fixed area working on a random system. Sistem ini adalah sistem di mana setiap jenis barang mempunyai lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis storage. Yang pertama, penyimpanan terpusat. Penyimpanan terpusat adalah ketika perusahaan memilih satu lokasi pusat untuk menyimpan sebuah stok. Stok akan didistribusikan ke departemen sesuai kebutuhan dari gudang pusat. Kelebihannya, karena terpusat, pemasok mengirim ke satu lokasi, sehingga ini mengurangi biaya pengiriman. Selain itu juga, perusahaan dapat memperoleh skala ekonomis karena pemesanan dalam jumlah besar. Perusahaan juga dapat mengimplementasikan prosedur standar.
Manfaat terakhir dari gudang terpusat adalah mengurangi duplikasi stok dan biaya administrasi. Ada kekurangannya juga. Kekurangannya yaitu biaya tinggi timbul karena membutuhkan peralatan khusus dan fasilitas penyimpanan besar. Selain itu, karena ukurannya yang besar. Biaya upah juga meningkatkan karena staf diperlukan untuk mengelola penyimpanan dan distribusi stok. Kelemahan selanjutnya adalah sulit untuk memenuhi persyaratan khusus dari departemen khusus dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan storage yang terdiri dari 5. Yang pertama ada kebijakan penyimpanan acak, yang kedua ada kebijakan penyimpanan pangsa, yang ketiga ada kebijakan penyimpanan berbasis tertutup, dan yang keempat ada cup per order index spoilage, dan yang kelima ada kebijakan penyimpanan tetap. Selanjutnya ada fungsi storage. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Arif Budiono dengan NIM belakang 142. Saya di sini akan menjelaskan konfigurasi sistem storage. Yang pertama ada selective racking, yang kedua ada double deep racking, yang ketiga ada drive-in racking, yang keempat ada mobile racking, yang kelima ada automated storage and retrieval system atau ASRS, yang keenam ada very narrow aisle atau VNA, yang ketujuh ada staff gudang, yang kedelapan ada carousel. Dan saya di sini juga akan menjelaskan jurnal utama. Kelompok kami memilih jurnal Storage Assignment Optimized in Multi-Tier Shuttle Warehousing System sebagai acuan karena literatur yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, juga alasan kami memilih jurnal ini karena keterkaitan antara warehousing dan storage dengan logistik pada jurnal ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan jurnal ini menganalisis bagaimana warehousing dan storage mempengaruhi kinerja logistik. Hasil analisis jurnal. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Goods to Man Warehousing Comparison Multi-Level Racking Mobile Storage Unit Transporter. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama menjelaskan cara mengoptimalkan penyimpanan barang ke gudang. Perbedaannya, jurnal utama penyimpanannya menggunakan item pengelompokan, sedangkan jurnal pendukung sistem rak bertingkat terdiri dari vertikal dan ruang penyimpanannya yang terdistribusi secara horizontal. Kesimpulannya, jurnal utama membahas cara penyimpanan partisi penyimpanan dalam bidang 2D, dan jurnal pendukung membahas cara penyimpanan yang terdistribusi secara horizontal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis antara jurnal pembanding dan jurnal utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal Optimal Warehousing Design Literature Review and Case Study Application. Persamaannya, pada kedua jurnal sama-sama menggunakan metode algoritma. Dari perbedaannya, pada jurnal pembanding menggunakan mode multidimensional scaling algorithm, sedangkan pada jurnal utama menggunakan mode MSWS. Kesimpulannya, pada kedua jurnal sama-sama membahas bagaimana cara memangkas waktu perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada jurnal berikutnya saya akan menjelaskan yaitu analisis tata letak gudang dengan menggunakan metode dedicated storage. Perbedaannya, jurnal ini sama-sama itu menjelaskan tentang mengatur ulang posisi atau tata letak barang guna mendukung proses produksi. Dari segi perbedaannya, pada jurnal utama menggunakan metode algoritma, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan teori kendala. Kesimpulannya, inti pada kedua jurnal yaitu pemilihan posisi barang agar proses produksi menjadi lancar dan perpindahan barang menjadi lebih cepat. Ini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang keempat.
Jurnal penelitiannya adalah Optimizing the Cargo Location Assignment of Retail E-commerce Based on Article with Swarm Algorithm. Persamaannya sama-sama membahas pergunaan dan penyimpanan berbasis sistem. Perbedaan jurnal utama membahas sistem untuk keseluruhan proses, sedangkan jurnal pendukung lebih berfokus pada sektor e-commerce. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah sistem teknologi sekarang sangat membantu seluruh sektor bisnis untuk mengatur pergunaan dan penyimpanan. Analisis jurnal yang kelima adalah Modeling Wholesale Companies Supply Chain Using System Dynamic. Persamaannya mengemukakan keunggulan menggunakan sistem logistik dalam warehousing atau pergudangan. Perbedaannya, jurnal utama membahas sistem teknologi untuk mengatur gudang, sedangkan jurnal pendukung membahas sistem logistik untuk membeli keperluan gudang. Kesimpulannya, sistem teknologi tidak hanya dipakai untuk mengatur gudang, tapi bisa juga untuk bagian pengisian gudang. Adapun perbedaan dari jurnal penelitian atau jurnal utama dengan jurnal pembanding. Nah, jurnal pembanding yang keenam ini ada Identifying Halal Logistic Cost and in Brunei Darussalam. Persamaan jurnal utama dengan jurnal pembanding ini sama-sama menggunakan desain kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal utama menggunakan metode logaritma, sedangkan jurnal pembanding ini menggunakan teori kendala. Nah, kesimpulan dari kedua jurnal ini sama-sama menggunakan hitungan, akan tetapi beda dalam metode perhitungan. Yang ketujuh, perbedaan, persamaan dan kesimpulan dari jurnal utama dan jurnal pembanding yang berjudul Entrepreneurship and Engine the Term of All India Warehousing Private. Persamaan dari kedua jurnal ini sama-sama menjelaskan penyimpanan sesuai dengan permutasi mengatur ulang dan kombinasi praktisi penyimpanan dalam bidang 2D. Tetapi adapun perbedaan dari kedua jurnal ini diterapkan dalam diverifikasi melalui proyek rekayasa praktis yang dilakukan di industri tembakau. Itu dari jurnal utama, sedangkan jurnal pembanding melalui Departemen Perencanaan di All India Warehousing Private Limited. Nah, kesimpulannya kedua jurnal ini menggunakan bidang 2D tetapi beda dalam penetapan bidang departemen. Selanjutnya, jurnal penelitian yang ke-8 yaitu tentang Revenue Sharing Model in New Hong Kong Warehouse Business Paradigma. Persamaan dari kedua jurnal ini yaitu sama-sama menggunakan metode dan menggunakan alat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan model jaringan atribut terbuka yang ditetapkan dan menerapkan analisis statis, sedangkan jurnal pembanding menggunakan alat misalnya robotika pembongkaran berbasis cepat dan menggunakan metode koordinasi berbasis game untuk mendorong transformasi pergudangan dan penyimpanan Hong Kong Industri. Lalu, kesimpulan dari kedua jurnal ini sama-sama menggunakan cara untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pergudangan dan penyimpanan. Selanjutnya yang ke-9, jurnal penelitiannya yaitu penentuan lokasi gudang pusat penyaluran logistik dan peralatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis. Persamaannya yaitu sama-sama mengemukakan tentang optimasi penyimpanan barang dalam gudang. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan sistem MSWS, sedangkan jurnal pembantu menggunakan sistem informasi geografis. Lalu kesimpulannya yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding ini membahas cara mengoptimasi pergudangan dan penyimpanan, tetapi dengan metode yang berbeda. Adapun jurnal penelitian yang saya ambil yang berjudul Improved Component of Human Resource and Improved in Logistic Performance Information. Persamaannya, kedua jurnal ini sama-sama bertujuan untuk penyimpanan dan pergudangan barang dengan desain kualitatif. Perbedaannya, jurnal utama membahas masalah pada tata letak yang kurang terencana dan jarak tidak efisien antara unit kerja dapat menimbulkan peningkatan
biaya. Sedangkan pada jurnal pembanding membahas aktivitas membawa kursi dari penyimpanan ke tempat ruangan yang dituju. Jadi kesimpulannya, jurnal utama dengan jurnal pembanding sama-sama merencanakan ulang penyimpanan agar lebih efektif dan efisien, di mana jurnal utama menghasilkan layout usulan yang dapat memperkecil jarak penyimpanan dan memperkecil total, sedangkan jurnal pembanding menunjukkan perencanaan ulang sistem teknologi agar lebih mudah sehingga karyawan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu Integrating Logistic Management through Warehouse and Inventory Management to Spec High Market Share and Profitability. Persamaannya yaitu sama-sama membahas bagaimana mengintegrasikan manajemen melalui pergudangan dan penyimpanan untuk memunculkan pasang pasar tinggi dan profitability. Perbedaannya yaitu sistem yang digunakan untuk penyimpanan bahan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan data yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan yang ada dan jadwal penerimaan berdasarkan pada tahapan waktu saat barang harus diambil di pergudangan. Kesimpulannya, jadi pada kedua jurnal ini intinya ingin menghasilkan hasil yang baik akan efektif dan efisien lagi dengan perkembangan teknologi di dunia.